Pernah nggak sih waktu baca Alkitab Anda ngerasa kayak, ini kok kayak dua buku yang beda ya? Tuhan di Perjanjian Lama kadang-kadang kesannya beda banget sama Yesus di Perjanjian Baru. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal coba lihat dari satu kacamata yang bisa nyambungin semuanya. Sebuah lensa yang bikin seluruh Alkitab jadi satu cerita utuh yang, wah, luar biasa. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenapa perspektif itu penting banget. Terus kita akan buka kunci utamanya, yaitu pandangan kristosentrik. Dari situ, kita lihat pola-pola keren di kitab suci, bedah dua sistem yang ada di baliknya, dan akhirnya, kita bakal sampai pada kesimpulan bagaimana kasih karunia menggantikan hukum Taurat. Yuk kita mulai. Bagian pertama, fondasinya dulu nih. Perspektif itu segalanya. Cara kita memandang sesuatu benar-benar nentuin apa yang bakal kita pahami. Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita dan jujur aja bisa bikin bingung. Di satu sisi ada cerita soal penghakiman, soal hukum yang ketat. Di sisi lain ada cerita tentang kasih dan pengampunan total. Gimana caranya kita nyambungin dua gambaran yang kelihatannya kontras ini? Jadi, ini nih poin kuncinya. Kalau kita baca Perjanjian Lama dan menelannya mentah-mentah, tanpa filter apapun, kita bisa-bisa dapat gambaran Tuhan yang keras, yang mungkin menakutkan. Makanya, kita butuh kacamata baru, sebuah filter yang tepat, supaya bisa nangkep inti pesan dari keseluruhan Alkitab. Dan inilah jawabannya. Kacamata baru itu adalah apa yang kita sebut kunci kristosentrik. Ini adalah kunci master yang bisa membuka pemahaman kita, yang menunjukkan bahwa seluruh Alkitab itu sebetulnya satu cerita besar yang pusatnya cuma satu pribadi. Gampangnya gini, kristosentrik itu artinya semuanya tentang Kristus. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, setiap cerita, setiap hukum, setiap nubuat, semuanya itu menunjuk ke Dia. Jadi ini bukan cuma soal perjanjian baru ya, tapi soal gimana kita bisa nemuin jejaknya di seluruh perjanjian lama juga. Dan ini bukan tafsiran modern loh, Yesus sendiri yang bilang begitu. Dia seolah-olah ngomong kalau seluruh kitab suci Ibrani yang kita kenal sebagai perjanjian lama, itu pada dasarnya adalah biografinya yang ditulis jauh sebelum dia lahir. Wow, ini klaim yang luar biasa kuat dan benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Oke, sekarang biar lebih kebayang, kita lihat contoh-contohnya langsung ya. Ini tuh kayak kita nemuin gema atau bayang-bayang kisah Yesus yang ternyata udah ada dari dulu, tersembunyi di cerita-cerita perjanjian lama. Coba deh lihat kemiripan yang luar biasa ini. Ada Yusuf anak Yakub di perjanjian lama, dan ada Yusuf suami Maria di perjanjian baru. Dua-duanya dapat mimpi dari Tuhan. Dua-duanya pergi ke Mesir untuk sebuah misi penyelamatan. Dan yang paling bikin merinding, ayah mereka sama-sama bernama Yakub. Ini jelas bukan kebetulan kan? Kita lanjut ke Musa dan Yesus, polanya ada lagi. Keduanya sama-sama, dengan ajaib, selamat dari perintah pembantaian bayi oleh penguasa tiran, Firaun dan Herodes. Keduanya sama-sama lari ke Mesir untuk berlindung, dan baru kembali setelah si penguasa lalim itu meninggal. Kisah hidup mereka itu seolah-olah saling bercermin. Nah, polanya jadi makin dalam kalau kita bandingin bangsa Israel sebagai satu kesatuan dengan Yesus. Israel yang disebut sebagai anak Tuhan dipanggil keluar dari Mesir terus dibaptis waktu mereka nyebrang Laut Merah. Tapi mereka gagal total pas dicobai di padang gurun. Sekarang lihat Yesus, sang anak Allah sejati. Dia juga dipanggil dari Mesir, dibaptis di Sungai Yordan, dan menghadapi cobaan yang sama persis di padang gurun. Dan dia menang. Dia berhasil di titik di mana Israel gagal. Dan yang ini, wah ini kontras yang brilian banget. Yunus dia 3 hari di perut ikan sebagai hukuman atas kesalahannya sendiri, karena dia kabur dari Tuhan. Yesus juga 3 hari di dalam kubur, tapi bukan karena dosanya, justru untuk menanggung dosa kita semua. Yunus cuma bisa pasrah sama badai, sementara Yesus bangkit dan punya kuasa buat meredakan badai itu sendiri. Kalau kita ngelihat semua pola ini, kita jadi sadar satu hal yang penting banget. Ternyata ada dua sistem operasi yang berbeda, yang berjalan di dalam satu cerita besar Alkitab, yaitu sistem hukum Taurat dan sistem kasih karunia. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di bawah sistem Musa, urutannya itu, jika kamu taat, maka Tuhan akan memberkati. Jadi bersyarat kan, bebannya ada di kita. Kalau kita gagal, hasilnya ya rasa bersalah, rasa terhukum. Tapi di bawah sistem Yesus, urutannya dibalik total. Kamu sudah diberkati, karena itu hiduplah dengan taat. Berkatnya duluan, ketaatan kita jadi respon syukur, bukan syarat buat dapetin berkat. Kita bisa lihat pergeseran sistem ini di sebuah cerita nyata. Ingat waktu murid-murid Yesus mau menurunkan api dari langit buat menghanguskan satu desa, niru apa yang dilakukan Nabi Elia? Yesus langsung negur mereka. Kenapa? Karena mereka masih pakai software perjanjian lama. Yesus bilang, dia datang bukan buat menghancurkan, tapi buat menyelamatkan.
perspektifnya sudah 180 derajat berbeda. Sekarang kita sampai di bagian akhir, kesimpulannya. Gimana ya cara kita merangkum pergeseran besar dari hukum ke kasih karunia ini? Ada beberapa gambaran atau metafora yang keren banget. Coba bayangin gini deh, perjanjian lama itu kayak sebuah file yang dikunci, di password. Dan Kristus, dialah passwordnya. Tanpa dia, kita mungkin bisa baca tulisannya, tapi kita nggak akan pernah ngerti makna sebenarnya di balik tulisan itu. Alkitab sendiri menggambarkannya seperti ada selimut atau kerudung yang nutupin pikiran kita. Waktu baca perjanjian lama tanpa Kristus, pikiran kita bisa jadi tumpul, nggak ngerti. Tapi begitu kita berpaling kepada Kristus, selubung itu diangkat, dan jreng, kita bisa melihat semuanya dengan jelas untuk pertama kalinya. Ada satu cerita yang luar biasa soal Nabi Bileam. Dia itu dibayar buat mengutuk bangsa Israel, tapi pas dia lihat ke perkemahan mereka dari atas bukit, dia kaget. Dia lihat sesuatu yang nggak terduga, formasi perkemahan mereka itu membentuk gambar salib. Visi tentang karya Kristus di masa depan itu begitu dahsyat, sampai kata-kata kutukan yang udah siap di mulutnya malah berubah jadi berkat. Dan pengenapan ini ada di mana-mana. Tabernakel misalnya, kayunya itu gambaran kemanusiaan Yesus, emasnya itu gambaran keilahiannya. Atau hari-hari raya Yahudi, itu kayak jadwal kenabiannya. Dia mati pas Paskah, bangkit pas hari raya buah sulung, dan mengirim Roh Kudus pas Pentakosta. Bahkan di Gunung Transfigurasi, pas Musa yang mewakili hukum dan Elia yang mewakili nabi, muncul suara Bapa dari surga dengan jelas nunjuk ke satu pribadi saja. Dengarkanlah dia, Yesus. Ayat ini kayaknya jadi ringkasan yang paling pas buat semua yang udah kita bahas. Ada sebuah pergeseran yang nyata, sebuah penggenapan. Hukum Taurat punya tujuannya, tapi kasih karunia dan kebenaran yang sejati itu datang dan jadi sempurna melalui Yesus Kristus. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan nih. Kalau kita benar-benar hidup di bawah sistem kasih karunia ini, di mana kita tuh udah diberkati, udah diterima, gimana coba cara kita ngelihat kegagalan kita sendiri? Dan apa yang jadi motivasi kita buat taat? Ini mengubah segalanya kan? Bukan lagi soal berusaha biar dapat, tapi jadi hidup karena udah dapat.